Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebelum kita berdiskusi, Bang Elman, kita coba mendengarkan dulu bagaimana sebetulnya jajak pendapat 100 hari Kabinet Indonesia Maju. Kita sudah terhubung dengan Kepala Litbang Media Indonesia yang juga adalah dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia, Irwansyah. Pak Irwansyah, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Irwansyah, menimbang 100 hari Jokowi Maruf Amin, tadi di awal anggota Dewan Redaksi Bang Elman Saragih mengatakan sebetulnya untuk Jokowi Maruf Amin atau untuk Jokowi sudah tidak perlu lagi ada 100 hari karena ini adalah periode kedua atau mulai tahun ke-6. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian dipakai juga menimbang 100 hari Jokowi Maruf Amin, Pak Irwansyah? Ya, sebenarnya untuk kepemimpinan periode kedua Jokowi Maruf Amin ini memang tidak perlu. Tetapi beliau kan mengisi kabinetnya itu dengan orang lama dan orang baru. Tentunya kita harus juga memperhatikan track record dari orang lama dan orang baru. Nah, oleh karena itu kan kita harus melihat bahwa figur-figur orang baru ini apakah memang akan memberikan semangat baru, harapan baru, ataupun keyakinan baru bagi kita, terutama waktu pergantian waktu dari 2019 ke 2020 ini. Ya, ini jajak pendapatnya valid ya, Pak Irwansyah ya? Nah, karena kita menggunakan pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif, jadi istilahnya concurrent triangulation itu kan secara bersamaan kita mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatifnya, dan kemudian kita analisis dan kita interpretasi. Maka pendekatan yang dipakai itu tidak semata-mata validitas dan reliabilitas yang ada di kuantitatif, tapi kita juga lihat dari kontennya, kemudian konstruknya. Pertanyaannya begini Pak Irwansyah, ini secara umum pemerintahan Jokowi Maruf Amin dalam 100 hari pemerintahannya dapat nilai 6,84 dalam skala 1 sampai 10. Ini kalau mahasiswa S2, S3 tidak lulus ini karena hanya dapat C begitu kan. Ini benar sekali. Ini bagaimana ini, kenapa bisa sampai bisa dapat begini? Apakah memang menteri-menteri yang lain selain 5 yang teratas dapat nilai itu kurang bekerja atau kurang bersuara, sosialisasinya kurang atau apa Pak Irwansyah? Salah satu yang paling penting karena pengambilan kriteria dari informan kita itu atau narasumber kita itu kan tokoh publik. Tokoh publik itu kriterianya ada 2. Pertama, dia adalah memang pembentuk opini, pemuka pendapat yang ada di setiap daerah, terutama di 34 kota provinsi. Dan yang kedua, dia memiliki kriteria sebagai tokoh masyarakat sesuai dengan undang-undang. Nah, mereka ini tentu akan banyak membaca media, mereka juga menulis media, tampil di media, dan pendapatnya juga didengar oleh publik. Nah, tentu mereka akan melihat sebenarnya ada gebrakan baru tidak dari menteri-menteri yang sekarang ini menjadi pembantu presiden. Iya, jadi singkat saja terakhir ini Pak Irwansyah, apa yang harus dilakukan oleh Jokowi Maruf Amin dengan nilai yang rata-rata hanya 6,84 ini? Para narasumber kita menginginkan ketegasan, kemudian kurangi keterlibatan dengan partai politik, walaupun itu agak mustahil dengan kondisi sekarang. Tetapi yang paling penting adalah penegakan hukum, kemudian ketegasan dalam menindak korupsi, termasuk juga bagaimana persoalan kesejahteraan masyarakat. Oh, itu yang paling mengemuka ya. Baik, kita nanti lihat apakah masukan ini bisa diterima dengan positif oleh yang dinilai 100 hari kerjanya. Pak Irwansyah, terima kasih sudah mencerahkan kami di editorial. Selamat pagi Pak Irwansyah. Sudah dijelaskan Bang Elman bagaimana sebenarnya dilakukan jajak pendapat itu, dan tadi garis bawahnya adalah yang diminta adalah ketegasan, kemudian juga bagaimana bisa melepaskan diri dari keterkaitan dengan partai politik, walaupun itu menurut Pak Irwansyah juga susah dalam kondisi sekarang. Bagaimana Bang? Ya, memang seperti yang saya utarakan di awal tadi, Pak Jokowi ini yang dituntut sekarang adalah ketegasannya untuk melaksanakan janji dia. Janji kampanye? Janji kampanye dan janji ketegasan dia manakala di antara menteri-menteri ini ada yang tidak cakep,
maka dia katakan tidak segan-segan untuk Mencopot. Nah, Karena itu sudah sempat diucapkan ya? bukan sempat diucapkan. Oh. Jadi saya nggak yakin bukan soal sempat. Iya, Kalau iya. sempat kan tidak serius kan. Iya, Ini iya. serius. Dengan tegas Dengan tegas disampaikan. dikatakan. Nah, artinya Pak Jokowi kan tidak punya kemewahan untuk berleha-leha selama 5 tahun ke depan kan. Iya. Kan kedua juga buat Pak Jokowi kan tidak ada lagi pilihan kecuali memang menuntaskan seluruh janji dia di 2014-19 dan 2019-2024. Iya. Dan dia kan tidak maju lagi untuk berikutnya kan. Karena tidak bisa lagi. Nah, maka tidak diperlukan pencitraan. Maka itu memang seperti yang dikatakan oleh Pak Irwansyah tadi, harus tegas. Kalau memang ada menteri yang memang Tidak perform. jalan di tempat, bahkan jalannya tertatih-tatih, menurut saya bukan kita tidak adil, Iya. bukan kita tidak memahami koalisi dan sebagainya, tapi ini demi pembangunan, demi rakyat, dan demi janji. Janji itu kan harus dilaksanakan. Iya. Maka menurut saya tidak usah segan-segan, ya apa boleh buat. Iya, iya. Langsung jabat tangan, ya tinggal dia minta lagi kepada partainya, tolonglah berikan yang terbaik lagi kan gitu. Iya, Nah, iya. karena seperti yang dikatakan oleh Pak Irwansyah tadi juga sudah kita coba cermati. Katakanlah misalnya soal hukum misalnya. Iya. Jujur aja, sekarang ini kan penilaian publik kan sangat buruk terhadap penegakan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi ini. Ya, ya. Walaupun saya tidak setuju juga di situ. Saya nggak setuju kalau dianggap keburukan itu karena ada undang-undang baru dianggap memperlemah KPK. Oke. Saya termasuk orang tidak setuju. Yeah. Kan bukan seperti itu. Mungkin menurut saya justru undang-undang ini yang benar. Kalau dulu mungkin banyak KPK dulu melanggar ketentuan-ketentuan itu. Tapi jangan sampai terulang lagi misalnya kasus seperti yang menyangkut komisioner KPU kemarin kan. Sampai sekarang kan ada tersangka yang jadi buron kok belum juga ditangkap. Nah, ini menurut saya tentu saja Pak Jokowi kan tidak boleh intervensi terhadap KPK. Tetapi menurut saya perlu ada komunikasi lah. Jadi tenggang rasa, aneh juga KPK kok sampai sekian lama belum mampu menangkap buron. Nah, tetapi kan di sisi lain kalau kita lihat seperti tampilan Menteri BUMN misalnya, kita sangat bangga terhadap kementerian ini, menteri ini karena memang dikatakan wah ini muncul jiwasraya. Justru menurut saya kabinet ini Pak Jokowi ini sangat istimewa. Dia tidak menutup-nutup itu. Berani membuka ya? Berani membuka dan bahkan Presiden kan mendorong buka seluas-luasnya, pidanakan orang yang memang bersalah kan. Padahal pada saat membuka diri itu, membuka kasus itu, banyak juga orang yang kemudian akhirnya salah mengira dan mengatakan bahwa oh ini gara-gara Jokowi, gara-gara Erick Thohir kemudian ada kasus Jiwasraya. Ada juga yang mengatakan begitu, Bang? Kalau menurut saya nggak ya kalau masa lalu itu kan berusaha ditutupi kan. Bahkan Asabri pun dibuka nih. Walaupun ini masih tanda tanya besar kan gitu kan. Tapi menurut saya keberanian Presiden untuk membuka ini juga menurut saya ini sesuatu yang terbaik. Mudah-mudahan juga bongkar pasang yang dilakukan oleh Menteri BUMN ini kan menurut saya sih bukan main hebatnya nih. Jadi saya sangat setuju, makanya kelima menteri ini ya mudah-mudahan ke depan tidak hanya nilai 7 bisa sampai mencapai 8, 9 gitu. Oke, pertanyaannya adalah yang tadi Bang Elman katakan, selain 5 menteri ini, menteri-menteri yang lain yang memang harusnya juga kerjanya sama cemerlangnya dengan 5 menteri yang kita tampilkan di halaman muka ini, nasibnya seperti apa? Berapa lama kalau memang harus perlu diganti, dan kalau memang kemudian di reshuffle, apakah bukannya memunculkan ketidakstabilan baru? Tapi kita akan jeda dahulu dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita mendengarkan suara pemirsa, pertanyaannya tadi berapa lama lagi Bang kita bisa melihat menteri-menteri ini menunjukkan kinerjanya setelah 100 hari ini? Ya, yang paling tahu waktunya kan ya Pak Jokowi kan. Presiden ya? Nah, Presiden. Tapi kan bagus juga begini, begitu kita lihat ada raportnya seperti ini,
Presiden jangan membawa diam. Oh. Maksud saya satu persatu beliau panggil ke menteri-menteri yang jalan di tempat atau bahkan underdog ini, panggil, ajak bicara dari hati ke hati. Kalau umpamanya Anda kita kasih 3 bulan, kira-kira bisa nggak gitu? 3 bulan lagi? 3 bulan gitu kan. Oh. Nah, kita kasih 3 bulan, ya fair lah. Ya, Okay. kasih 3 bulan, tapi harus lakukan terobosan-terobosan. Nah, kalau umpamanya you nggak sanggup melakukan itu, ya saya kira kita juga harus menjabat tangan gitu kan. Karena dari awal sudah dibilang ya. Sama karena misalnya ketika saya singgung tadi di awal tadi mengenai soal komisioner itu kan. Nah, ketika seorang menteri misalnya tidak tahu ada perlintasan seorang buron, ya kan? Katanya dia tetap bersekukuh bahwa buron ini, tersangka ini masih di luar negeri. Padahal masyarakat sudah tahu bahwa bahkan berjumpa dengan orang ini di pesawat kan gitu kan. Nah, ini menurut saya aneh. Kok sampai seorang menteri tidak dapat informasi yang A1 mengenai perlintasan di perbatasan. Itu juga mungkin mempengaruhi orang melihat ketegasan Pak Jokowi. Nah ini jadi di sini juga dituntut orang, ya Pak Jokowi ya harus tegas dong. Jangan gara-gara menteri ini berasal dari partai anu, lalu didiamkan gitu. Ini juga menjadi penilaian tersendiri dari masyarakat kepada Pak Jokowi. Beliau ini bisa tegas nggak gitu kan? Kita coba dengarkan lagi penilaian masyarakat, Bang Elman dan pemirsa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leona. Selamat pagi Pak Nugroho, silakan Pak. Ini kalau dulu saya sekolah itu 1 kuartal ya. Karena dulu kuartalan bukan triwulan kan 1 kuartal. Nah, ini kita akan melihat apa yang sudah, apa yang belum, dan apa yang harus dilakukan. Sebenarnya ini Pak Jokowi kan sudah naik kelas 1 kan, Pak. Tahap pertama sudah naik, ini kelas 2, seharusnya tidak terlalu ribet. Tapi kalau saya melihat apa yang dikatakan ada menterinya tidak sinkron, ada aparat yang tidak sinkron, ini terjadi karena satu masalah pokok atau kelemahan Pak Jokowi, yaitu dia tidak punya partai yang kuat yang menopang dirinya. Ini tidak sama seperti kesalahannya Bung Karno. Dia tidak punya partai sehingga kalau dia ngomong di depan umum semua nurut, tapi setelah sore pulang ke kandang, itu kandangnya masing-masing akan berkelahi lagi. Jadi ini kelemahan sistem yang memenangkan Jokowi. Meskipun saya tidak menyesal, karena memang Jokowi ini hebat. Ini titik lemahnya di situ. Dan kalau melihat, silakan Pak Nugroho. Iya Pak, bagaimana mau lihat apa Pak? Kalau melihat hasil jajak pendapat ini kan rata-rata masih di bawah 7 Pak, katakanlah 7 begitu. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi Maruf Amin ke depan Pak Nugroho? Kalau kita melihat dia kuartal pertama nilainya cuma 6,5, 6,7, ya memang harus prihatin, dia harus kerja keras Pak. Harus kerja keras. Ini kalau dia ini sistemnya ketua kelas, ya bagian dapur, bagian ini harus diatur yang betul. Begitu ya. Tetapi satu hal, titik lemahnya di situ tadi. Jokowi tidak punya partai politik yang menopang dengan sungguh-sungguh. Baik. Ini kesalahan yang dilakukan juga oleh Bung Karno yang mengandalkan popularitas. Dukungan umum. Ini yang paling penting. Jadi Jokowi harus memperbaiki ini dengan pinter. Karena dia tidak punya tulang, jadi dia yang memang harus pinter-pinter juga. Saya kira ini yang harus kita terima dan kita harus tetap mendukung dan menghormati, karena Jokowi ini bagi saya ini anugerah bagi bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Elman dan selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Indonesia. Bagaimana Pak Iwan? Kita sebenarnya itu untuk menilai 100 hari ini bagaimana kita mengevaluasi, itu memang ada hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, apa yang dipikirkan, dilakukan, disikapi, diperbuat oleh Pak Jokowi dengan struktur pemerintahannya, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa. Nah,
rupanya kita ini selalu terjebak dengan ibarat orang mengobati orang sakit. Itu selalu simptomatik. Akibat saja yang kita tangani. Bukan substansinya. Yaitu ya akar permasalahannya. Saya menilai kita ini harus kembali lagi lah kepada amanah pendiri negara. Sebab kita ini diberi anugerah oleh Allah, diberi anugerah oleh pendiri negara, diberi anugerah oleh rakyat. Apa yang kita punyai hari ini. Jadi yang jadi masalah, seringkali kita terjebak oleh hal-hal yang tidak prinsip. Like dislike, prejudice, negative interpretation, lalu berkelompok-kelompok yang dogmatik, eksklusif, ekstrim. Sedangkan yang prinsip mengenai amanah pendiri negara. Dan ini sistem hukum, sistem politik, dan sistem ekonomi. Dan untuk itulah kita harus kembali amanahnya gitu loh. Oke, kinerja Jokowi Maruf Amin menurut Pak Iwan berdasarkan hasil jajak pendapat, apa yang harus segera dilakukan untuk memperbaikinya Pak Iwan? Kalau ada yang perlu diperbaiki? Nah, memang permasalahannya yang mendasar itu memang rencana pembangunan nasional yang berkesinambungan. Nah, inilah yang paling pokok karena ini pengamalan konstitusi dan Pancasila. Nah, selama ini seperti contoh konkretnya, Pak Jokowi mengingatkan pada menteri, jangan ngomong sakarepnya sendiri, karena mulutmu adalah harimaumu, itu sudah diingatkan. Karena ini, rakyat ini sudah peka sekali terhadap hal-hal yang sebenarnya prinsip itu. Kembali kepada anugerah pendiri negara ini. Jadi kembalikan sistem itulah. Kemudian pendiri negara ini yang mengamanahkan untuk apa negara ini didirikan. Jadi sistem ini didandani gitu loh. Itu yang prinsip, saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Horas, Bung Leo dan Pak Elman. Begini, Pagi. memang betul. Kalau kita berbicara tertuju kepada Jokowi sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebetulnya tidak ada lagi istilah 100 hari karena Jokowi sudah pada periode kedua. Tapi ini harus juga ada evaluasi Bung Leo. Sebab apa? Kalau saya tidak salah itu ada 60%, 70% kabinetnya yang baru. Nah, apalagi sudah sekarang diisi dengan wamennya, apalagi sudah ada yang namanya tim-tim khusus yang anak-anak muda di staf khusus yang diangkat. Nah, itu sebetulnya dalam 100 hari yang harus kita evaluasi adalah sejauh mana kementerian masing-masing ini melakukan program pembangunan ke depan. Programnya kan ada program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Yang kan Jokowi sudah ingatkan, tidak ada visi misi kementerian, tetapi visinya satu, visi yang sudah disampaikan oleh Jokowi. Jadi yang sudah disampaikan Presiden. Nah, saya setuju dengan yang namanya tadi Pak Elman katakan, kalau ada pembantunya yang balelo jalan di tempat, bubar jalan, ya memang harus dibubarkan, diganti, dipecat istilahnya. Iya, tapi nanti malah jadi tidak stabil katanya begitu Pak Vence. Kalau mau lari kencang kan, kalau terlalu sering ganti suku cadang kan jadi tidak bagus, katanya begitu Pak Vence. Jadi makanya saya katakan tadi Bung Leo, sebetulnya kita mengevaluasi di 100 kerja setelah dilantik, apa sih programnya? Apa program mereka? Kalau itu ada yang namanya PR, itu tunggakan kerja yang ditinggalkan oleh kabinet yang lama, ya itu harus diteruskan. Contoh, Nawacita Jokowi itu kalau saya pikir ini ada satu program yang paling jitu di Indonesia untuk ke depan. Nah, lanjutkan nawacitanya Jokowi supaya masyarakat diharapkan bahwa pembantu-pembantu Jokowi ini mampu mengaplikasikan dan menerjemahkan apa yang menjadi keinginan kepala negara dalam hal ini Jokowi. Saya kira itu saja Bung Leo, Pak Herman. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih Pak. Kita mendapat masukan berharga, tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman tadi menarik Pak Nugroho dari Jakarta mengatakan kelemahan mendasar dari seorang Joko Widodo sebagai presiden adalah tidak punya partai politik yang kuat mendukungnya. Nah, ini agak menarik karena sebetulnya kan Pak Jokowi kader sebuah parpol juga. Apakah benar pernyataan ini, Bang? Ya, sebetulnya kan tidak ada alasan tidak berpartai kan. Karena presiden itu diusung oleh partai. Jadi partainya Pak Jokowi begitu dia terpilih, ya
partai, seluruh partai yang ada di Indonesia ini. Gitu. Mungkin maksudnya karena bukan ketua umum, Bang. Kan beberapa presiden sebelumnya kan umumnya adalah ketua-ketua umum begitu. Ya, tapi kalau menurut saya bolehlah itu jadi alasan kecil ya. Tapi kalau kita mengatakan itu mutlak, enggak. Ya. Karena beliau sekarang jadi presiden. Jadi beliau sekarang jadi penentu kan. Betul, kepala negara. Kepala negara, kepala pemerintahan. Apalagi ini kan kita katakan kan periode kedua tahun ke-6 kan gitu kan. Jadi saya sih tidak akan mau menjadikan ini alasan untuk memahami kelemahan ini gitu kan. Jangan jadi excuse ya. Jangan jadi excuse. Tapi oleh karena itu menurut saya seperti yang saya katakan tadi, Pak Jokowi harus firm. Jadi dia harus betul-betul bicara terhadap menteri-menterinya. Kalau memang tidak cakep, ya apa boleh buat. Tidak ada sakit hati. Dan tidak ada istilahnya benci. Tapi ini demi rakyat. Rakyat tidak akan memaafkan Pak Jokowi kalau tidak sukses. Jadi tidak mungkin Pak Jokowi bilang kepada rakyat, ya mohon maaf ya, karena saya tidak berpartai. Mohon maaf karena partai anu, ya begitulah katanya. Nggak bisa. Jadi pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban seorang presiden, bukan pertanggungjawaban partai politik. Jadi partai politik yang ada ini akan buang badan, cuci tangan. Tapi pertanyaannya begini Bang, ketika seorang Joko Widodo memang kader partai tapi bukan ketua umum, apakah dia punya keberanian yang sama untuk misalnya menilai secara objektif menterinya, anak buahnya yang berasal dari partai yang sama dengan dirinya, satu, atau menilai dengan objektif menteri yang tadinya adalah lawan politiknya bahkan, itu bagaimana? Mestinya gini, ketika kita bicara hak prerogatif, hak istimewa itu ya? Hak istimewa, itu tidak dimiliki oleh pejabat yang lain. Hanya presiden? Hanya presiden yang punya hak prerogatif. Dia yang mengangkat dan dia juga yang memberhentikan. Dia yang menilai gitu kan. Nah, ketika ada menteri, katakanlah itu misalnya menteri dari partai anu misalnya. Ketika dia berbohong, ketika dia tidak cakap, mestinya presiden harus berani mengembalikan ini kepada partai politik. Mohon maaf, kadermu ini berbohong dia. Partainya bakal marah Bang nanti kalau dikembalikan? Loh, biarin aja dia marah. Karena lebih bagus partainya yang marah daripada rakyat yang marah. Kan ini kan pemerintahan ini kan bukan untuk partai politik. Pemerintahan ini kan buat rakyat, seluruh buat rakyat bangsa. Kepada NKRI loh, bukan untuk partai anu, bukan begitu. Nah, di situ yang saya mau katakan, kita apel lagi kepada presiden. Ingat, Pak Jokowi adalah presiden Republik Indonesia, kepala pemerintahan. Jadi dia harus tetap firm di situ. Untuk seluruh partai politik, untuk seluruh rakyat begitu ya. Jadi jangan terikat lagi sama. Jangan terikat lagi dengan partai politik. Tapi kan itu yang saya katakan. Kalau boleh ke depan juga mungkin presiden setengah kamar. Dengan seluruh partai-partai politik. Ajak bicara dengan adik di koalisi ini. Begini loh. Jujur aja. Raport dari kader Anda yang duduk di menteri ini, ini, gimana ini? Bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap rakyat? Jadi bukan pertanggungjawaban saya kepada Anda. Betul. Pertanggungjawaban Pak Jokowi kepada rakyat. Ini yang harus dipahami juga oleh para ketua umum partai. Jangan ego, jangan mantang-mantang dia partai anu, lalu walaupun menterinya berbohong, jangan. Terus sama seperti kata-kata tadi kan, persoalan tertangkap OTT-nya komisioner KPU itu tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat sampai hari ini karena ada tersangka dari partai tertentu. Aneh kok sampai sekian minggu tidak bisa ditangkap. Memangnya Indonesia ini seluas apa sih? Partai politik juga harus ingat bahwa ketika Jokowi sebagai presiden yang mereka usung namanya harum, mereka akan kecipratan dampaknya. Tapi kalau sebaliknya, mereka juga akan kecipratan hujatan dari masyarakat, begitu ya? Nah, ini kita katakan kan, suksesnya Pak Jokowi dalam periode ini kan untuk suksesnya bangsa, untuk periode berikutnya. Makanya kalau saya pemimpin partai, ketika ada kader saya yang seperti itu, kuantarkan. Nih, tangkap, proses. Jangan seperti terkesan dilindungi ini kesan orang. Saya sih tidak berkesan seperti itu. Saya hanya mau menggambarkan itulah kesan masyarakat bahwa khusus untuk kasus ini sepertinya hukum tidak berlaku. Nah,
Tapi ya semoga lah ya menurut saya Ya. kasus ini kasus yang pertama dan kasus yang terakhir dan segeralah KPK membuktikan bahwa KPK itu tetap KPK. Independen, berani. Nah, KPK yang memang KPK. KPK yang memang KPK. Bukan KPK yang kayaknya KPK. KPK-nya, jangan hanya kayaknya KPK gitu. Baik. Semoga rapot ini bisa memperbaiki kinerja dan tujuan kita baik ya untuk memperbaiki bagaimana Presiden dan kabinetnya memperbaiki bangsa ini. Kita hormatlah kepada Presiden. Baik. Semoga itu yang terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di sini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, idealnya Presiden dikelilingi oleh para pembantu yang seluruhnya mampu berlari untuk mewujudkan nawacita. Masih banyak yang harus dibenahi. 100 hari memang terhitung muda untuk masa pemerintahan 5 tahun. Meski begitu, itu masa yang cukup panjang.